pemaparan materi. Lalu sesi tanya jawab, selanjutnya penutup, lalu diakhiri dengan dokumentasi. Selanjutnya akan ada sambutan dari dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Kepada Ibu Siti Rohana dipersilahkan. Nah, terima kasih Andika sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Budi Sutrisno sebagai praktisi mengajar yang saya cintai, teman-teman semuanya, baik kelas A maupun kelas G, kelas manajemen perubahan. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom untuk menyimak atau mendengarkan atau paparan dari Pak Budi Sutrisno tentang manajemen perubahan di pertemuan kita yang 45 57 tempat 56 ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, cara kita hari ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Kita patut bersyukur ya teman-teman karena Pak Budi berkenan hadir di tengah-tengah kita walaupun melalui Zoom untuk menyampaikan materi tentang manajemen perubahan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Budi sesuai topik dan sesuai jadwal perkuliahan kita dan yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman. Tolong nanti teman-teman ya digali benar-benar dari Pak Budi yang telah berkenan hadir di acara di mata kuliah kita hari ini. Pak Budi mohon maaf kalau biasanya sinyal di tempat saya itu kurang stabil kalau pas hujan. Bapak mudah maklum rumah saya di kampung. Tapi siang hari ini jelas suara saya, teman-teman semuanya. Pak Budi jelas ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti perkuliahan ini dan sampai selesai nanti berjalan dengan lancar. Sekian sambutan dari saya serahkan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Rohana atas sambutan yang hangat. Selanjutnya akan ada pembacaan CV pemateri oleh moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas pembukaannya dan terima kasih kepada Ibu Siti Rohana atas sambutannya yang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febianti Putrisna ini dari MP 2023A selaku moderator dalam kelas praktisi mengajar di pertemuan pertama ini. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Budi Sutrisno SPD. Kepada operator, boleh tolong di-share screen CV-nya. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah kurikulum vitae Bapak Budi Sutrisno. Beliau adalah seorang profesional yang berdedikasi dengan pengalaman lebih dari 16 tahun di bidang pendidikan dan memiliki latar belakang yang kuat dalam pengajaran, pembelajaran, serta keterampilan manajerial. Mari kita lihat perjalanan karir beliau dari waktu ke waktu. Pada tahun 2003 sampai 2004, beliau memulai karirnya di Sekolah Rakyat Foundation sebagai staf KRD, di mana beliau bertanggung jawab atas monitoring, evaluasi, serta pelatihan tenaga pengajar. Lalu di tahun 2008 sampai 2023, selama 15 tahun beliau mengabdi sebagai guru kelas atau homeroom teacher di primary level Sekolah Global Mandiri. Dengan tugas utama menyusun rencana pembelajaran, menciptakan media ajar, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Lalu di tahun 2016, beliau juga berkontribusi dalam Yayasan Indonesia Mengajar sebagai asesor for youth teacher dengan tugas utama menilai dan mengevaluasi para guru muda.
Lalu di tahun 2023 sampai 2024, beliau dipercaya menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di Junior High Level Sekolah Global Mandiri, di mana beliau menangani berbagai kegiatan siswa serta membimbing guru dan peserta didik. Lalu di tahun 2024 sampai sekarang, saat ini beliau aktif sebagai guru dan tim kurikulum di Cherry Montessori dan Brighton High School dengan tanggung jawab mengelola proses pembelajaran, menangani modul pengajaran, serta menyusun kalender akademik. Selain pengalaman beliau yang luas, Bapak Budi Sutrisno juga memiliki berbagai keterampilan yang mendukung profesionalismenya, seperti keterampilan pemecahan masalah yang kuat, kemampuan bekerja dalam tim, ketelitian dan perhatian terhadap detail, keterampilan manajerial, serta penguasaan Microsoft Office, Canva, dan Suno AI. Lalu dalam bidang akademik, beliau menyelesaikan pendidikan di GSP International tahun 2000 sampai 2001 dengan Hotel and Cruise Short Course, lalu di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2001 sampai 2008 dengan jurusan Manajemen Pendidikan. Selain itu, beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan profesional, termasuk Cambridge Online Training, serta memperoleh sertifikasi Cambridge TKT Band 2. Baik, kepada operator boleh ditutup dulu share screen-nya. Nah, itu dia CV dari pemateri kita pada hari ini. Dengan pengalaman dan keahlian luar biasa yang beliau miliki ini, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Bapak Budi Sutrisno SPD untuk menyampaikan materi terkait 8 langkah untuk mempercepat perubahan di organisasi. Kepada Bapak Budi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Febi ya, Mbak Putri ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini apa namanya? Kedua kalinya yaitu Ibu Siti Ruhana ya, dosen mata kuliah manajemen perubahan. Ini kedua saya menjadi bagian dari praktisi mengajar. Waktu yang semester lalu itu saya juga terlibat di dalam mata kuliah Ibu Siti Zulaiha ya. Cuma pada saat itu baru pertemuan pertama dan terakhir ya, karena memang kondisinya memang memungkinkan sekali tatap muka. Dan saat ini saya diperkenankan untuk bisa tergabung untuk menjadi praktisi mengajar di mata kuliah manajemen perubahan. Dan apa ya? Terima kasih banyak Ibuku yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa. Sekali lagi, apa ya? Perjalanan hidup seseorang itu akan terlihat dari CV ya, tapi CV yang terpapang yang mungkin teman-teman bisa lihat adalah itu perjalanan kecil dari kehidupan saya. Dan konteksnya tentang perubahan, saya sedikit bahwa untuk bisa lolos menjadi mahasiswa baru Kok suaranya hilang ya? Sepertinya Pak Budinya lagi bermasalah Bu jaringannya. Oh iya, kita tunggu aja. Halo, Mas Ren? Ya, tadi Masih ya? sempat Oke. menghilang. Iya, iya. Ya, mohon maaf, sinyal juga nih Bu kayaknya. Ya, akhirnya tahun ketiga saya persiapkan diri dengan lebih sedikit tambah maksimalnya, dan yang pasti ketika tahun ketiga itu tidak masuk untuk apa namanya tembus ke Universitas di Jakarta, itu saya akan disekolahkan di kampus swasta. Yang memang saya sudah didaftarkan sama mbak saya gitu. Saya mikir biaya itu terlalu besar. Akhirnya tahun ketiga saya berbekal dengan buku
rangkuman 5 tahunan soal-soal ujian pada saat itu adalah UMPTN. Akhirnya saya lahap, semalam saya belajar dengan harapan persiapan saya bisa lebih sedikit tambah maksimal. Akhirnya pada hari H saya berlokasi ujian di SMP negeri di daerah Pondok Kelapa. Akhirnya udah saya pasrah dengan apa yang sudah saya siapkan dan apa yang saya sudah lakukan hari pertama dan hari kedua. Kemudian tinggal nunggu pengumuman. Akhirnya pagi-pagi saya membeli koran Kompas. Ya, pada saat itu saya tinggal di Depok, ibuku ya. Pada saat itu saya tinggal di Depok dan saya pagi jalan kaki ke stasiun kereta di Depok ya kan, Depok Lama, stasiun Depok Lama. Kemudian saya nangis. Alhamdulillah Allah masih berkenan kepada saya untuk bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan, berkampus dan berkuliah di jurusan manajemen pendidikan. Mungkin ada yang merasa bahwa saya memilih jurusan manajemen pendidikan karena saya ada kata manajemen. Nggak tahu nih, dari teman-teman mungkin ada yang seperti itu, ada mungkin juga kakak kelas atau mungkin ada pertimbangan yang lain atau mungkin kecebur gitu kan, atau mungkin terpaksa untuk memilih manajemen pendidikan karena peluang masuknya lebih lebih tinggi. Tapi intinya adalah teman-teman ketika sudah menjadi mahasiswa di jurusan manajemen pendidikan, yang pasti harus banyak eksplorasi skill potensi diri teman-teman. Kita nggak pernah tahu alur kehidupan kita masing-masing, kita akan menjadi apa, bekerja di mana, tinggal di mana, sama siapa. Ya, jadi intinya apa yang teman-teman bisa lakukan dipersiapkan dengan semaksimal yang teman-teman bisa. Ya, oke. Cukup menarik untuk mata kuliah manajemen perubahan ya. Tapi ini teman-teman ya, harapan saya ketika mungkin saya dalam penyampaian ada yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan ya, boleh bertanya, boleh di sela-sela apa yang saya sampaikan boleh ya. Jadi saya lebih suka fleksibel ya, lebih suka fleksibel. Kalau memang ternyata ada yang mau disampaikan, silakan ya. Oke. Saya mau kenal satu-satu nih ya. Muhammad Sabila Rosyad ya. Itu pakai karakter siapa tuh? Hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kemudian Ya, ada ya, ya. Ini yang A atau B ya? ini kelas gabungan, Pak. Ada kelas A sama Oh dengan ya. kelas B juga. Oke. Kalau kamu kelas A, kelas B? Kebetulan saya kelas A, Pak. Oke, kelas A ya. Oke. Oke. Kemudian ada Mbak Firlial ya atau Mbak Puspa ini ya? Saya Iya, Firlial dan Puspa. ini Puspa, Pak. Oh, 2 orang. Yang satunya nggak kelihatan, rambutnya saja yang kelihatan soalnya. Ya, oke. Salam kenal untuk Mbak Firlial sama Mbak Puspa. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian ada Mas Raihan ya. Salam kenal buat Mas Raihan. Ya, Salam kenal bisa juga, Pak. terdengar. Iya, oke. Terima kasih. Kemudian ada MC kita teh, saya belum nyapa, Mas Dika ya. Terima kasih banyak. Pak. Ya, oke. Kemudian ada, oh ya, Mas Rahmat ya, Mas Rahmat Hidayatullah ya. Salam kenal juga. Ya, sama juga, Pak. Ya, kemudian ada Mbak Felian ya, atau Mbak Dani ya panggilannya. Feliani, Pak. Oh, Feliani. Oke, siap. Kemudian ada Mbak siapa? Ovindah sama Sherin ya. Iya, oke. Salam kenal. Kemudian ada Mas Abdullah ya. Mas Abdullah Jaya. Ya, Ini salam bukan orang kenal, Pak. Jawa ya. Bukan, Mas Pak. Abdullah bukan orang Jawa. Bukan, Bukan. Pak. Orang mana ya? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Oke, oke, siap. Salam kenal. Kemudian ada Mbak Nurul Hikmah. Belum terlihat nih mukanya. Ya, salam kenal buat Mbak Lutfi juga. Salam kenal buat Mbak Eka, Mbak Kofifa, Mbak Retno. Banyak ya. Mbak Fania, Mbak Farel, Mbak Kinaya, Mbak Fitri, Mbak siapa nih? Laticia ya. Betul ya? Betul, La, Pak. Lasisia, Lasisia ya. Oke. Kemudian tadi Mbak Febi sudah, Mbak Sepia, salam kenal Mbak Safia.
kemudian Mas Muhammad tadi udah ya, kemudian Mas Ahmad Fawas, oke. Salam kenal, Mbak Naila juga, Mas Rama, Mbak Ga, Mas Almas, Mbak Hera, Mbak Lara, Mbak Alia, Mbak Nabila, Mbak Anissa, banyak banget. Mbak Akifa, Aulia, sebutin satu-satu aja ya, kalau semuanya waktunya habis ya. Mbak Odia, Mbak siapa nih? Mbak Dita, kemudian Mbak Nadine, Mbak Viko ya, kemudian Mas Eka Maulana ya, Ketua Hima ya, salam kenal ya Ketua Hima ya. Ya, Iya, Bapak, salam kenal. ya kemudian Mbak Titania, Mbak Alia, Mbak Firda, ya oke. Oke, nah selanjutnya nih kameranya nggak on, saya berharap banget kamera on ya. Sekali lagi memang eh, perkenalan kita melalui online, tapi alangkah baiknya dimunculkan mukanya nanti ketika sesi terakhir pun juga nggak apa-apa. Tapi intinya semoga dengan kesibukan masing-masing yang teman-teman hari ini, baik yang ada di kampus maupun ada di rumah atau kosan, intinya kita ingin belajar sesuatu hari ini. Ya, kembali terkait dengan materi manajemen perubahan. Ya, eh, kenapa sih manajemen perubahan itu sangat penting ya? Kenapa harus dikelola ya? Dan kenapa juga yang ikoniknya adalah Pak John P. Kotter ya. Dan sekali lagi dia pada tahun 1998 ya kalau tidak salah menerbitkan sebuah buku Leading of Change, memimpin perubahan ya. Jadi ngomong seperti ini. eh Kalau Anda tidak berubah, itu hak Anda. Tetapi perubahan itu sendiri akan berubah sesuai dengan waktu dan zamannya masing-masing. Ya. Nah, ketika masuk ke dalam Nurul Hikmah, mana Nurul Hikmah? Nurul Hikmah. Ibu maaf, Nurul izin off cam deh. Iya, kenapa? Nurulnya mana Nurulnya? konteks Nurul. ya oke. Ya Ibu, sinyal saya juga bermasalah nih Bu. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi pada konteks organisasi. Ada contoh nggak kita bisa lihat pada kehidupan sehari-hari? Ada ya. Dulu kita belum ada tahu namanya Imani ya. Sekarang bermacam-macam segala macam sudah ada. Kemudian lagi dulu ya apa namanya pangsa pasar Nokia sebagai connecting people akhirnya bisa di apa namanya dijatuhkan oleh Samsung, kemudian iPhone ya, segala macam ya. Jadi intinya ketika memang tidak ada perubahan yang dilakukan, maka dia akan tergerus oleh zaman dan eranya ya. Dengan kemajuan informasi dan teknologi segala macam itu akan tergerus. Dan dulu ada BlackBerry, BBM segala macam. Mungkin pada zaman teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi intinya dulu ada BlackBerry. Kemudian BlackBerry pada berapa tahun ke belakang mencoba masuk ke dalam dunia handphone ya, untuk masuk ke dalam apa namanya informasi dan teknologi handphone. Ternyata tidak bisa karena memang perubahan-perubahan yang mereka buat itu tidak signifikan untuk bisa di apa namanya ditangkap oleh konsumen ya. Nah, kembali lagi pada John P. Kotter ya, untuk moderator Feby boleh ke slide yang sama. Boleh, operator? Ya, silakan. Ya, oke. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Saya lebih suka seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas Rehan.
Ya, sembari menunggu, ada 8 tahap ya. Ada 8 tahap ya. Boleh yang slide yang pertama, ini slide yang kedua. Ada 8 tahap ya. 8 steps to accelerate change in your organization. Ya, yang krusial adalah yang pertama. Ya, kenapa sih kita harus berubah? Kenapa organisasi harus berubah? Kenapa sebuah sekolah harus berubah? Kenapa sebuah negara harus berubah? Ya, karena kenapa? Karena tuntutan adalah tuntutan perubahan. Ya, tuntutan yang ibaratnya gini. Kalau misalkan tidak ikut dalam perubahan itu, ya nggak apa-apa, itu hak kalian, itu hak kamu. Tapi perubahan itu akan selalu ada, ya, baik per menit, per detik, per menit, per jam, per hari, per bulan, per tahun, ya. Nah, karena Pak John Packer ini membuat menerbitkan buku Leading of Change, dan dia menuliskan ada 8 tahapan penting, ya. Kenapa sih kita harus mengakselerasi perubahan di dalam sebuah organisasi? Yang paling pertama itu adalah yang sangat krusial. Boleh lanjut, silakan. Ya, John Kotter's Leading Change is widely recognized, ya, as the seminal work in the field of organizational change. It introduced the 8-step process for leading change with a bold message to the reader. Di situ ada terakhirnya. You can lead the change, and then here's how to do it. Ya, dia memberikan memberikan arahan-arahan bagaimana kita bisa merubah sebuah organisasi itu bisa berubah. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa ada learning organization, ya, organisasi pembelajar, mengadopsi perubahan-perubahan, akhirnya dia berubah, ya. Saya mau cerita. Kalau untuk moto Honda ya, moto Honda itu kan One Heart ya. Pernah teman-teman dengar ya, One Heart ya. Kemudian Yamaha bagaimana bisa merubah pandangan pangsa pasar terhadap Honda. Akhirnya dia lawan dengan moto Rev Your Heart, revolusi hati kamu untuk pindah ke Yamaha. Ya, Mas Abdullah, kalau Honda sama Yamaha lebih cepat mana speednya? Kurang Halo tahu, Mas Pak. Abdullah. Oh, kurang tahu. Oke. Ada yang bisa jawab mungkin? Mas sama Mbaknya silakan. Yamaha, Pak. Yamaha Yamaha, lebih oke. cepat. Yamaha lebih cepat, betul ya? Oke. Saya nanya lagi nih. Bapak mau nanya ya. Kalau Honda sama Yamaha, kuatan mana? Tahan mesinnya? Awetan mana? Yamaha, Pak. Oh, Yamaha. Yamaha lagi. Oh, berarti fansnya Yamaha berarti ya. Oke. Jadi gini. Ini berdasarkan hasil survei ya, bahwa ketika terkait sama kecepatan, motor Honda sama motor Yamaha itu lebih cepat di Yamaha. Oke. Ini data ya. Kemudian ketika motor Honda ya, sebelum ada kasus ini ya, sebelum ada kasus rangka yang karat segala macam ya, itu sebelum ada kasus itu ya. Nah, itu ketika keawetan motor Honda sama motor itu lebih awet motor Honda. Sebelum ada kasus rangka yang karat ya, sebelum ada kasus itu ya. Oke. Nah, sekarang mau tanya lagi. Untuk Honda sama motor Suzuki, yang paling stabil Honda atau Suzuki? Suzuki. Ada yang bisa jawab? Honda, Pak. Suzuki. Oh, Honda lagi. Oke, oke. Ya, oke. Ternyata katanya bahwa yang lebih stabil itu adalah Suzuki. Ya, Suzuki ya. Tapi nggak tahu itu dari mana kacamata mana. Tapi intinya Honda punya kualitas di satu sisi yang beda dengan Suzuki. Kemudian Yamaha juga punya kualitas yang beda dengan Honda maupun Suzuki. Ya. Nah, balik lagi. Ketika Honda mempromosikan bahwa One Heart segala macam, akhirnya Yamaha meluncurkan moto untuk melawan motonya Honda, Rev Your Heart. Sebenarnya dalam ilmu komunikasi, marketing segala macam itu diperbolehkan asal
tidak menggunakan saling menghina, saling menjatuhkan, saling menuduh A, menuduh B segala macamnya. Jadi dark politiknya itu tidak ada, tidak diperkenankan untuk menangkap konsumen untuk bisa suka dengan produk kita. Oke, oke. Ya itu contoh-contoh dari sebuah motor ya. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Ya, no matter how you look at it, the world continues to change. Ya, jadi bagaimana kamu melihat hal itu, ya dunia tetap akan berubah gitu loh. Jadi kalau misalkan bertahan, misal gini, mungkin ada yang mau diet ya, mungkin ada yang diet, mau hidup sehat segala macam. Kalau tidak dimulai, ya hanya berandai-andai, kayaknya nih, kalau misalkan setiap hari minumnya infus water, oh enak nih, kalau misalkan makan siangnya saya bawa buah misalnya. Kemudian, enak nih kalau misalkan sorenya saya fitness ya. Konsumsi makanan sama energi yang keluar terbuang banyak gitu kan, akhirnya malah jadi tipes ya. Itu juga salah kaprah ya. Tapi intinya si JP Kotter ini kita akan masuk ke yang step pertama ya. Dia dia tidak mau ada status quo ya. Jadi quo itu apa sih? Status quo itu adalah orang-orang yang nggak mau berubah ya. Jadi kalau misalkan gini, eh, mungkin ada sesi training ya, mungkin kamu pernah ikut sesi training. Si trainernya itu pasti ada ice breakingnya, ada gamesnya, atau ada team buildingnya gitu kan. Dan dia pasti akan punya apa namanya rules ya, keterlibatan pesertanya. Pokoknya kalau saya minta A, tolong dilakukan. Kenapa? Karena ketika dia peserta tersebut dalam sesi training tidak merelakan diri dia untuk terlibat, itu dia tidak mau ikut gitu kan, tidak mau ikut dan tidak mau berubah gitu kan dalam posisi zona nyaman dia ya. Jadi kalau misalnya ada kamu masuk ke dalam sesi training, ya udah terlibat aja, terlibat aktif kalau bisa. Nah, kalau bisa apa namanya kasih pertanyaan trainer yang apa namanya yang paling susah nggak apa-apa gitu ya. Dan seorang trainer itu punya kemampuan ngomong yang luar biasa, public speaking yang luar biasa, tapi dia akan bantahkan oleh apa yang dia sudah lakukan. Misal, dia ngebluff gitu ya, dia ngomongnya macam-macam, dia pengalamannya macam-macam, tapi makna yang tersampaikan, yang diterima sama pendengar, audiens, itu nggak berbekas. Oh berarti dia itu hanya apa namanya bicaranya omong kosong misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berbicara dengan apa yang dia sudah hadapi, apa yang dia udah alami, ya itu pasti akan berbekas kepada yang mendengar. Ya, ada sebuah cerita eh Mahatma Gandhi, ya, ada Mahatma Gandhi itu ditemui oleh seorang ibu. Saya mau nanya, Mahatma Gandhi ya, sorry, Mahatma Gandhi, ada seorang ibu ketemu Mahatma Gandhi, Pak, saya mau nanya, saya punya anak yang masih kecil, itu sukanya makan permen, Pak. Bapak punya saran nggak? Bagaimana menghentikan kebiasaan makan permen anak saya? Makanya bilang gini sama ibunya, Bu, tolong minggu depan balik lagi ke sini. Oh begitu Pak? Oke. Akhirnya seminggu berlalu, ia datang ke Mahatma Gandhi. Pak, udah seminggu nih, Bapak kan datang lagi. Sekarang saya datang nanya sama Bapak, solusi untuk mengurangi makan permen anaknya seperti apa? Akhirnya dia bilang, gampang Bu, bilang aja ke anak ibu, permen itu bisa merusak
gigi jangka panjang, gigi bisa hitam, gigi bisa copot, nanti peradangan gusi segala macam. Bilang aja seperti itu. Lah, Pak, ngapain sampai seminggu? Kalau gitu juga pas saya nanya, Bapak ngomong gitu juga bisa nyampein. Kata si ibunya ke Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bilang seperti ini. Ya, Bu, memang sesimpel itu. Terus ngapain saya harus datang membutuhkan waktu seminggu baru Bapak? Ya, Mahatma Gandhi bilang gini. Ibu mau tahu? Mau. Saya, ketika ibu nanya ke saya, pada saat itu saya lagi suka makan permen. Ya, jadi ketika ada yang bertanya sama kamu, ketika ada yang bertanya sama teman-teman semua, dan ada hal yang mungkin belum tahu ilmunya, belum tahu caranya, ya udah depending aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Untuk mencari tahu jawaban. Gitu ya. Dan kenapa kok si Mahatma Gandhi membutuhkan waktu seminggu? Karena memang dia lagi suka makan permen. Ketika dia memberikan solusi pada saat ibunya nanya ya, Pak, untuk solusi makan permen seperti apa? Ya udah bilang aja ke anak ibu bahwa makan permen itu nanti akan merusak gigi segala macam. Enggak, Mahatma Gandhi ngomong seperti itu, enggak. Tapi dampak ke ibu sama dampak ke anak itu akan berbekas. Kenapa? Karena dia ngomong sesuatu yang dia belum jalanin. Itu ya. Itu contoh ceritanya seperti itu. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Silakan Mas Rehan. Oke. Oke, ini dilewatin saja. Kita ke nomor 1. Oke, stop sini. Ya, but our ability to keep up hasn't face ya. Tapi kemampuan kita ya kadang ya itu nggak sesuai dengan apa yang kita jalankan. Lanjut ke nomor 1. Oke, lanjut. Ya, oke. Yang paling penting ya di nomor 1 itu dia menyebut bahwa, oh sorry, yang ada itu yang ada diagram, sorry. Balik lagi tuh. Terus yang ada diagramnya. Ya, step 1. Oke, yang ada angka 1 one. Create a sense of urgency. Oke, lanjut boleh? Ya, lanjut. Ada diagram. Terus, nah ini adalah yang paling penting tuh yang nomor 1 adalah create ya. Create urgency, a sense of urgency. Kalau misalkan kita mau berubah, hal apa yang akan kita rubah ya? Oke, sedikit banyak untuk Mas Eka Maulana ya sharing ya. Dulu saya menjabat Ketua Hima 2003-2004 ya. Dan logo yang saat ini itu adalah hasil dari usulan saya kepada Muhammad Farid Zeno ya pada saat itu beliau sebagai humas ya humas dari Hima MP 2003-2024 ya. Di situ ada bintang ya, ada logonya, logo bintang, setengah bintang. Kemudian ada Hima MP tulisannya miring. Betul ya Pak Mas Eka ya? Halo? Iya, Pak. Ya, ya intinya logo yang sebelumnya itu kenapa kami punya pemikiran untuk merubah karena pada saat itu kami berpandangan
kok terlalu kaku gitu ya, terlalu kaku. Bagaimana kita bisa apa namanya membawa dinamisasi organisasi di dalam ada pengurus-pengurus untuk bisa berdampak kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di manajemen pendidikan. Kalau bisa berdampak kepada fakultas maupun universitas. Ya, itu singkat ceritanya. Kemudian sense of urgency, kenapa harus? Ya, karena memang apa yang nanti kita akan lakukan, apa yang nanti kita akan apa namanya kita tujukan berasal dari top leader. Ya, your top leaders must describe an opportunity that will appeal to individual heads, heart, and use this statement to raise a large urgent army of volunteer. Ya, nah sekarang saya mau nanya deh. Visi hidup dari teman-teman punya nggak? Atau nggak pandangan hidup ke depan mau jadi apa, seperti apa, ada? Silakan. Dari mbaknya, masnya silakan. Atau mau sharing silakan. Visi hidup. Ada yang punya? Atau saya minta satu deh, satu orang mbak sama mas ya. Oke. Dari Mbak Septia, bolehkah sharing visi hidupnya? Mau seperti apa? Ya, Bapak. Kalau Siap. untuk visinya sih, em, yang yang pertama sih menjadi lebih baik ya untuk ke depannya seterusnya. Mungkin itu sih Pak, tapi untuk visi yang lebih spesifiknya mungkin sambil berjalan aja. Oke, terima kasih udah sharing ya Mbak Septia ya. Oh, satu lagi yang masnya, Mas Farel, boleh sharing Mas Farel, mungkin ada visi hidup atau mungkin cita-cita yang ingin diraih. Silakan Mas Farel. Mungkin lebih ke cita-cita aja sih Pak. Kalau cita-cita saya udah pasti ke depannya jadi pribadi yang lebih baik lagi, terus juga lebih profesional lagi dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu hal. Dan pastinya untuk ke depannya sih kalau cita-cita untuk pekerjaan paling ya Pak. Mungkin jadi Ya, boleh, boleh. pegawai PNS sih Pak. Udah itu aja sih Pak. PNS ya. Ya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, Sama-sama. ya, terima kasih banyak udah sharing ya. Dan nanti gini, eh, berawal dari urgensi ya, eh, apa sih kita mau berubah yang akan kita capai gitu ya. Dan eh, ada seorang trainer ya, ada seorang trainer yang pernah saya ikutin, dia menerbitkan sebuah buku 100 pian dan 100-nya terwujud ya. Saya lupa nama trainernya siapa, dan bahasa penyampaian dia sederhana, simple, sederhana. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan, tulis ya. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan, tulis. Kenapa? Karena ketika menulis kita menggunakan tangan, menggunakan indera mata kita, kemudian kita menggoreskan tulisan impian kita segala macam, dan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan pada saat itu, setelah sesi ini selesai, saya pulang rumah. Saya buat cita-cita 100 impian saya. Ya, seorang trainer tersebut bahasanya simple, sederhana, tapi masuk. Kenapa? Karena dia sudah ngejalanin, karena dia sudah ngalamin. Gitu ya. Kita nggak perlu nanya, Pak, berarti Bapak bener dong nih bukunya, bener dong Pak, gitu kan. Berarti Bapak menulis dengan pengalaman gitu. Perlu. Dari bahasa penyampaian dia, dari pemaknaan apa yang dia ceritakan, alami segala macam, itu akan kita tangkap gitu. Kita tangkap dan oh ya ini berarti benar gitu kan. Nah, setelah pulang dari situ, saya ke rumah gitu kan. Saya tulis impian saya. Impian itu ada yang jangka panjang, jangka pendek, jangka singkat gitu ya, dalam beberapa bulan ke depan nggak masalah. Tapi intinya saya tulis ya. Pertama, saya punya usaha restoran. Ya. Kemudian saya punya motor baru, saya punya sepatu baru, saya pengen jalan-jalan ke apa namanya
ke luar daerah, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri sampai saya 100. Kemudian saya ketik, saya tempel di lemari pakaian saya. Setiap hari itu terlihat sama saya. Kenapa? Karena melakukan aktivitas pasti akan di area lemari pakaian segala macam ya kan. Akhirnya terlihat apakah itu terwujud satu persatu, dan ternyata terwujud satu persatu. Meskipun belum 100% terwujud, tapi satu persatu ya. Kenapa? Karena apa yang kita tulis, apa yang kita lihat, itu tertangkap oleh alam bawah sadar kita. Dan yang pasti, kita jadi orang yang baik. Ya, kita jadi orang yang baik, tidak boleh memanfaat kesempatan, memanfaat orang segala macam, tidak. Ketika kita menjadi orang yang baik, satu persatu Allah, Tuhan membimbing kita untuk mewujudkan cita-cita. Ya, ada penulis terkenal, dia foto backgroundnya adalah Menara Eiffel. Kemudian dia foto lagi, backgroundnya adalah patung Liberty. Ya, katanya dia ngeh gitu kan. Ternyata dia bisa patung Liberty ke Amerika dan ke Menara Eiffel di Paris. Oh, ternyata impian saya itu harus ditulis. Cita-cita saya harus tertulis. Dan orang Indonesia itu sangat jarang untuk menulis impian, visi, cita-cita gitu ya. Karena nanti dampaknya apa? Dampak akan Tuhan atau Allah akan bimbing satu persatu mewujudkan impian kalian. Gitu ya. Nah, oke. Boleh saya buka nih untuk moderator, boleh sesi tanya jawab silakan. Atau mungkin ada penjelasan saya yang perlu dikonfirmasi kembali, silakan. Silakan. Saya baru masuk ke yang tahap pertama. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Sutrisno atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab yang pertama ya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, silakan. Baik, Bapak. Saya Syabila Rasyad, mau izin bertanya, Pak. Siapa yang bertanya? Sorry. Saya, Pak, Syabila Rasyad, Muhammad Syabila Rasyad. Oke, silakan. Silakan, Mas. Oke, baik, Pak. Menggali soal tadi, Pak, yang terkait percepatan dalam manajemen perubahan itu, ingin bertanya dalam konteks percepatan perubahan organisasi, bagaimana peran komunikatif yang efektif dalam memastikan seluruh anggota organisasi itu bisa memahami apa yang telah kita buat dari visi, misi, serta urgensi perubahan yang sedang dijalankan. Itu aja mungkin, Bapak. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Sabila Rashad ya. Iya, betul, Pak. Syabila Rasyad. Oke. Ya, oke. Saya coba jawab Mas ya. Boleh langsung dijawab sama saya, moderator ya, Feby ya. Boleh, silakan Bapak. Ya. Jadi gini, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang sudah ditentukan dalam sebuah organisasi untuk berubah ya. Pertama kali adalah seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin dia punya konsep, punya visi ke depan ya. Tetapi dia bisa mengkomunikasikan yang ada dia sendiri ya. Mau ngerjain kegiatan, mau apa namanya, mau persiapan kegiatan segala macam nggak ada yang paham. Nah, seorang pemimpin dia harus punya kemampuan visionary ya. Jadi dia bisa memvisionasikan ke depannya seperti apa, tapi dia harus bisa mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan organisasi ini akan seperti apa. Kalau nggak salah Mas kabinet apa Niskala ya, betul ya? Niskala, Bapak. Betul. Niskala itu artinya apa ya? Niskala itu artinya ada 3, Bapak. Yang pertama Ya, boleh. terkait sebuah tameng. Kemudian Ya, yang kedua itu merupakan eh, sesosok angsa, answer indisus, angsa yang terbang paling tinggi. Kemudian yang oke. ketiga adalah dalam bahasa Sanskerta itu berarti kuat. Oke. Jadi
eh, dan apa ya, yang membuat kabinet nasional adalah Mas Eka sendiri atau rembuk dari pengurus? Saya rembuk sama tim Seswa waktu Oke, itu. oke, siap. Nah, jadi ketika memang Mas Eka selaku Ketua Hima saat ini dia punya kabinet skala, jadi semua serangkaian kegiatan yang akan digulirkan oleh Hima MP itu harus mencakup tameng tadi, kemudian bisa terbang sama kuat. Kenapa? Karena sudah diawali dari nama kabinet, ya. Dan dulu moto saya 2003-2004 itu adalah Think Smart, Do the Right. Dan itu dipakai di moto kalau sekarang nama masa pengenal akademiknya apa, Ibu Siti, Ibu Puh? PKKBM ya, PK ya. Iya, iya, iya betul betul. Iya. Nah, itu diadopsi sama Ibu Desi selaku Kajur. Kak Budi, saya mohon izin ya untuk memakai motonya waktu di Think Smart, Do the Right sama Great apa Achieve Great kalau nggak salah, Achieve Greatness kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa Bu Desi, diadopsi aja segala macam. Tapi intinya adalah ketika seorang pemimpin atau kepala departemen atau divisi atau mungkin seksi segala macam berembuk sama pemimpin, dia pasti ada tujuan tertentu untuk bisa mengarahkan organisasinya untuk menjadi seperti yang seorang pemimpin lakukan, yang seorang pemimpin idamkan, gitu ya. Dan komunikasi itu harus tersampaikan. Komunikasi itu harus tersampaikan. Jadi ibaratnya kalau nanti Mas Eka dan rekan-rekan pengurus membuat kegiatan, ya harus di skala, di skala. Jadi udah terpatri tuh. Jadi misalkan lagi makan di skala, lagi tidur di skala segala macam. Ketika lagi kuliah di skala segala macam. Ya, jadi intinya itu sudah memframe kegiatan yang akan digulirkan oleh kita untuk bisa mencerminkan adalah kabinet di skala. Itu, ya. Mas Habil, apakah sudah bisa Mas Habil? Baik, sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Pak Ya, Budi. terima kasih Mas Habil ya. Oke, boleh satu lagi kalau bisa Mbak, boleh silakan. Oke, terima kasih Bilal atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Pak Budi atas jawabannya. Mungkin boleh ke penanya yang selanjutnya. Baik, selamat siang. Tadi sebelumnya perkenalkan saya Aisyah Fabiani dari kelas MP 2023A. Sebelumnya mohon maaf apakah suara saya terdengar karena sinyalnya agak jelek di sini. Sudah. Terdengar, cuman kayaknya nggak begitu jelas ya. Terdengar, kasih ya. Saya di sini jelas kok. Silakan, Mbak Baik, Aisyah ya. Pak. Iya, baik Pak. Yang ingin saya tanyakan tadi kan Pak Budi sempat menyinggung tentang sense of urgency dan tadi sempat dijelaskan juga dalam pertanyaan Sabilal bahwa urgensi dalam perubahan itu harus dikomunikasikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, biasanya kan manajemen perubahan itu diadakan dalam sebuah organisasi ya Pak, yang mana organisasi itu terdiri atas banyak kepala dan pemikirannya masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai ketua untuk menanamkan sense of urgency atas perubahan yang kita ingin lakukan, biar teman-teman anggota organisasi yang lain itu memiliki pemahaman yang sama terhadap kita gitu Pak. Karena kan kadang kalau misalkan kita menganggap perubahan tersebut sangat penting untuk dilakukan, mungkin anggota yang lain belum tentu berpikir seperti itu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mbak Aisyah. Boleh saya jawab ya Mbak Febi ya? Silahkan Bapak. Ya, ketika sudah disepakati bahwa akan melakukan perubahan, kemudian sudah dikomunikasikan, ada orang-orang atau mungkin yang belum mau untuk berubah. Bagaimana caranya? Pendekatan personal, ya, pendekatan personal, ya. Dulu guru saya pernah bilang, kalau kamu mau dapetin jodoh yang wanita gitu kan, pasangan, cari tahu mbaknya suka apa. Ya. Maksudnya gimana? Ya kalau dia sukanya main catur, ya kamu belajar catur.
Kalau dia sukanya ngomongin bola, kamu belajar tentang bola. Kenapa? Karena di situ nyambung ketika ketemu, ya, gitu ya. Itu intermezzonya seperti itu. Nah, ketika ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu nggak mau ubah meskipun udah dikasih tahu nih urgensinya, nih perubahannya, nih arahan ke depannya seperti apa, dan kebaikan bersama yang akan kita dapatkan, nah itu pendekatan personal, ya. Dan terkadang ya ada orang yang nggak suka, dia nyari temen, ya. Si Mas Eka bikin kebijakan ini nih, apa namanya, bikin kegiatan harta MP, hari cinta jurusan. Tapi kan di sana nanti ada alumni datang gitu kan, terus nanti marah-marah, kita dipelonco kali segala macam. Dan itu apa namanya, ya harus harus sebagai pengurus atau mungkin sebagai orang dekat ya dari orang-orang yang tidak setuju, itu harus mendekat gitu. Dan jangan juga kita kita berbaur ya, tapi jangan jangan pernah memukul orang dalam oman, dalam apa namanya, matahin, kalau untuk argumentasi dalam sebuah rapat itu nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan dalam sebuah rapat, tapi kita sebagai orang yang dewasa, kita yang beranjak menjadi dewasa, ketika dalam sebuah rapat itu adu argumen nggak apa-apa, untuk saling menguatkan pendapat kita, untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu tidak apa-apa. Tapi setelah selesai rapat, sebelum dan sesudahnya, itu kita sebagai teman, kita sebagai komunitas jurusan manajemen pendidikan, ya, gitu. Jadi intinya pendekatan itu memang harus didekati bagi orang-orang yang tidak setuju dengan perubahan. Makanya tadi saya bilang status quo. Status quo itu adalah orang-orang yang nggak mau berubah. Ya udah, saya udah nyaman di sini. Apa namanya? Tahun kemarin kayak gitu kok kebijakannya gitu kan. Ya udah ikutin aja gitu. Jadi kalau misalkan tahun kemarin itu yang paling baik, yang ngapain juga disediakan buat kegiatan yang ibaratnya ada perubahan gitu kan, ada inovasi, ya. eh, untuk orang-orang seperti itu ya harus didekati. Tetapi kalau misalkan ternyata kita tidak bisa mendekat dan mereka juga tidak bisa mendekat ke kita, ya intinya kita sudah memberikan hak dia untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Ya, sharing juga. Setelah jadi ketua HIMA, saya masuk ke dalam pemilihan ketua BEM fakultas. Saya mendapat peringkat kedua, ya. Akhirnya saya tidak tahun keduanya saya tidak berkecimpung di fakultas. Akhirnya saya ditarik oleh kakak kakak Bang Karyadi namanya, jurusan BK. Beliau angkatan 2000, saya 2001. Akhirnya beliau nanya, "Bud, mau bantu saya nggak?" "Bantu apa, Bang Kar?" Jadi Kepala Departemen Pendidikan BEM UNJ. Jadi pada saat tahun pertama saya jadi ketua HIMA, tahun kedua saya ikut suksesi BEM fakultas tapi nggak masuk ke peringkat yang pertama. Akhirnya saya ditarik ke Bang Kadi menjadi Kepala Departemen Badan Eksekutif Mahasiswa UNJ. Ya, tugasnya apa? Demo. Ya, tugasnya demo-demo tentang pendidikan. Kemudian biaya kuliah juga sempat, kemudian ada advokasi pendidikan, permasalahan-permasalahan yang ada di internal kampus. Jadi gitu. Jadi intinya kalau memang ternyata ada hal kebijakan yang orang tidak suka, nggak apa-apa. Nanti dia akan tergulir, dia akan tergusur dengan perubahan sendiri. Tapi yang pasti kalau sama teman ya tetap jadi teman. Jadi intinya kita sudah menyampaikan, sudah menjelaskan panjang lebar segala macam. Ternyata dia apa namanya tidak mau, yaitu kembali ke pribadi masing-masing. Selama dia masih menjadi bagian dari organisasi tersebut, dia akan ikut. Kalau ternyata dia sudah bilang, oh deh, saya nggak mau terlibat lagi dalam organisasi, ya udah nggak apa-apa. Dan itu saya merasakan hal itu. Jadi ada pengurus Departemen Pendidikan, ada yang mau aktif, ada yang nggak mau aktif, tapi hak informasi itu saya akan berikan. Saya akan share informasinya, besok ada rapat, besok ada pertemuan, nih agenda kegiatan kita segala macam. Tolong kita saling support. Tapi ternyata ada beberapa yang nggak bisa,
Bud, saya bisa datang karena ini. Ya udah, yang penting saya udah memberikan informasi mengenai dia datang, dia terlibat support segala macam, itu dikembalikan ke diri dia masing-masing. Seperti itu Mbak Aisyah, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, Pak, apakah kita akan lanjut ke penanya selanjutnya atau melanjutkan materi? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Satu orang lagi silakan. Oke, baik. Satu Silakan. penanya lagi ya. Silakan, Safia. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator dan Pak Budi atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Karena tadi Bapak menjelaskan terkait tentang pertanyaan Aisyah, saya jadi terbesit pertanyaan baru gitu, Pak. Lantas gimana nih, Pak, solusi dan cara untuk mengubah gitu orang-orang yang nggak mau berubah terhadap tantangan itu sendiri, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini siapa ya, Mbak siapa? Safia, Pak. Oh, Mbak Safia, ya. Izin menjawab ya Mbak Feby, Mbak Safia. Jadi, bagaimana caranya? Kalau orang yang jadi bukan pribadi ya, kalau dia tidak suka secara pribadi, mau apapun yang kita sampaikan, dia nggak suka, ya. Dia nggak mau ikut, ya. Tetapi kalau dia konteksnya organisasi, dan ketika kita sudah memberikan penjelasan ke dia, dan ternyata dia tidak mau ikut juga terlibat dalam organisasi tersebut, ya udah itu pilihan dia, ya. Tapi kalau yang dia serang adalah pribadi, ya pribadi misalkan si pribadinya Mas Eka gitu kan, karena saya nggak suka sama Mas Eka, jadi apapun yang dia buat dia nggak akan suka karena nggak suka secara pribadi, gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam konteks organisasi dan dia ingin terlibat dalam organisasi tersebut, dia pasti akan. Tetapi kalau dia merasa bahwa dia nggak ada masalah pribadi, nggak ada, dia konteks organisasinya, oh ternyata kayak gini ya, nggak ada manfaatnya buat saya gitu kan, saya udah capek-capek segala macam, kayaknya beda pemikirannya, beda visi misi sama saya, ya udah biasanya dia akan sedikit demi sedikit akan menonaktifkan diri, itu ya, begitu Mbak Saf. Bisa ya, bisa menjawab? Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Iya, ya terima kasih. Ya, Baik. Lanjut. isinya ya kenapa? Ini mau dilanjut ke materi, Pak. Boleh, boleh. Kita lanjut ke tahapan yang kedua ya. Setelah urgensi dari sense. Dari perubahan kita kedua. Oke, tes kedengeran ya. Ya, ketika memang pemimpin dalam sebuah organisasi tersebut dia menyampaikan bahwa akan ada perubahan kebijakan perubahan yang akan dilakukan, dan dia perlu ya mensolidkan tim kecilnya terlebih dahulu. Kalau untuk di Hima nih, Kak, itu divisi, departemen, atau seksi? Untuk periode sekarang, departemen. Ya, departemen. Nah, dari Mas Eka selaku Ketua Hima, kemudian BPH ada bendahara sekretaris, dan kemudian ada kepala departemen, itu disolidkan dulu. Ya. Dan ketika saya menjabat di kepala departemen pendidikan di BMJ, itu saya bilang sama teman-teman pengurus departemen pendidikan, kalau ada yang nggak disuka, kalau ada yang ingin disampaikan setelah saya menginformasikan di grup,
di grup BEM UNJ, tolong sampaikan ke saya pribadi, ya. Jangan ngomongnya di grup, gitu ya. Jadi eh pemimpin itu punya tim intinya, ya. Tim tinkernya harus ada, ya. Ketika ketua BPH kepala departemen itu sudah solid, itu akan enak jalannya. Itu akan sangat enak jalan organisasinya. Apa? Dari masing-masing anggota departemen itu punya pendapat masing-masing, ya. Warna rambut boleh hitam, tapi pendapat orang beda-beda, ya. Jadi intinya kalau memang sudah solid BPH, ya, khususnya BPH, ya, ketua, bendahara, sekretaris, dan jangan sampai ada slack gitu ya. Kalau ada slack itu akan berpengaruh tuh sama roda organisasi, ya. Kenapa? Oh, BPH aja yang akur, bagaimana ke yang lain, gitu kan, ya. Jadi contohnya seperti itu, ya. Dan saya masuk kedua saja ya untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan pertemuan selanjutnya saya akan bahas step 3 dan step keempat. Dan yang pasti nih, pernah nggak sih kita ngerasain kuliah kok seperti ini ya, beda sama SD, SMP, SMA gitu kan. Harus baju gitu, berpakaian yang rapi, sopan, satu segala macam ya. Karena memang konteksnya adalah nanti dalam beberapa tahun ke depan kamu akan menjadi seseorang, akan memilih profesi yang itu untuk kehidupan kamu di 10 atau 5 tahun ke depan, 10 sampai 15 tahun ke depan. Jadinya apa yang saya share ini semoga bisa bermakna buat teman-teman, dan saya mohon izin tadi sama Ibu Siti, ya, Ibu U, bahwa saya tidak sampai selesai, ya, karena memang ada rapat mendadak, ya, untuk kedepannya semoga saya sampai bisa sesi selesai, ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya meet, ya. Boleh Mbak Feby, 2 orang lagi boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Boleh teman-teman nih yang mau bertanya, 2 penanya, silahkan raise hand atau kirimkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sudah ada 1 penanya nih Pak. Silahkan, Mas. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Terkait perubahan ini ya Pak, baik untuk organisasi maupun individu, itu setelah kita tahu urgensinya atau tujuannya untuk berubah itu untuk apa, terkadang tuh yang menjadi permasalahan tuh atau tantangannya itu ini Pak, konsisten gitu. Jadi gimana sih Pak cara biar mengurangi ketidakkonsistenan dalam kita berubah, baik dalam individu kita maupun dalam suatu organisasi gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kekonsistenan ya. Yang pasti gini, kalau memang ternyata dalam sebuah organisasi dia ada rapat ya, atau ngaker ya, dan itu kan hasil keputusan-keputusan yang sudah dibuat, atau terkait dengan kegiatan selama kurun waktu setahun ke depan, ya. Dan yang pasti sesama ketua dan sekretaris bendahara itu saling mengingatkan, ya. Kemudian kepala departemen juga saling mengingatkan. Jadi intinya pasti ada yang lupa, pasti, ya. Tapi ketika ketidakkonsistenan itu semakin melebar, nah itu harus ada yang mengingat. Dan ketika diingatkan, ya, baik ketua hima ya diingatkan oleh anggotanya, kepala departemennya, atau mungkin BPH segala macam, ya pasti melihatnya dengan mata dan kepala
yang dingin ya, dengan hati yang jernih. Kemarin sempat salah gitu kan. Ya kalau memang tidak, jangan gitu kan. Karena kan sudah kita eh, kabinet yang nanti Mas Eka dan pengurus jalannya ada di skala. Nah itu yang sebagai pengingat ya, sebagai pengingat. Tapi kalau misalkan ada kebijakan apa yang lupa segala macam, itu harus ada yang mengingatkan. Ya, mengingatkannya pun dengan cara baik ya, jangan ngajakin berantem, jangan. Yang intinya kita kan berorganisasi adalah untuk mewujudkan tujuan keinginan bersama dengan dengan apa ya? Dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal di raker itu, ya di rapat kerja, gitu ya. Seperti itu, Mas. Tapi tadi siapa yang nanya? Sorry. Oh ya, saya Almas, Pak. Ya, Almas. Seperti itu ya, Mas Almas Ya, ya. Pak, terima kasih banyak, Pak Budi. Sama-sama. Mbak Febi terakhir satu. Oke, baik Bapak. Boleh satu penanya lagi teman-teman? Kesempatan terakhir nih. Ini sebagian besar di kampus atau di rumah ya hari ini? Ada yang di kampus? Di rumah, Pak. Oh, Di di rumah ya. rumah, Pak. Di rumah ya. Di kampus, Pak. Di kampus ya. Oke. Dan di kampus ada yang di rumah, Pak. Siap, siap, siap. Ada? Ayo, kesempatan Mas loh. Oke. Tidak ada? Ya. Ya, untuk hari ini saya cukupkan dulu nih untuk mata kuliah Izin Bapak, mohon perubahan. maaf memotong. Oh ya, Tadi ada kenapa? satu orang yang raise hand. Oh ya, silakan. Boleh? Oke. Silakan Maul. Ya Bapak, mungkin saya izin bertanya ya. Ya. Kan seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya seorang mahasiswa itu biasa disebut dengan agent of change ya, atau agen perubahan. Nah, cuman terkadang kita mengetahui nih hal-hal yang menurut kita itu satu hal yang ada kekurangan atau ada satu hal yang perlu dievaluasi dalam sistem baik organisasi maupun satu instansi kita, mungkin di manajemen pendidikan itu sendiri, atau mungkin kita nanti bekerja di dalam perusahaan itu. Nah, akan tetapi itu tuh hanya sekedar apa ya istilahnya menjadi ide yang ada di otak kita aja gitu. Tapi kita tuh bingung untuk melakukan aksinya tuh seperti apa. Nah, apakah dari Bapak itu ada solusi tentang hal-hal yang seperti ini, Pak? Oke, ide tuh dari masing-masing kita tuh banyak ya. Tapi bagaimana ide itu bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata, ya. Dulu saya visi saya adalah yang untuk Hima menjadikan Hima MP sebagai laboratorium praktek manajemen pendidikan. Itu saya. Simple, sederhana, dan bisa kita raih, ya. Karena pada saat itu Pak Suryadi selaku dosen MP ya, itu bilang seperti itu. Hima MP itu sebagai laboratorium praktik manajemen pendidikan. Kenapa? Itu laboratorium kehidupan mereka, organisasi mereka. Ya, misinya yang pertama menciptakan iklim organisasi yang baik. Ya, ya, menciptakan iklim organisasi yang baik itu yang pertama. Yang kedua, saya agak lupa yang kedua. Kemudian kegiatan itu bisa mewadahi keinginan dari seluruh mahasiswa manajemen pendidikan. Ya, jadi bagaimana bisa punya itu kemudian diaplikasikan? Ya banyak baca, banyak banyak baca tokoh-tokoh terkenal segala macam. Bagaimana dia bisa mewujudkan impi dia? Dan sekali lagi, saya di skill saya bisa menggunakan aplikasi Suno AI. Saya nggak punya kemampuan bermusik, saya nggak punya kemampuan untuk nyanyi, tapi saya bisa membuat syair lagu.
akhirnya difasilitasi lah sama AI ya. Jadi ada tercipta sebuah lagu karya saya, ciptaan saya, liriknya gitu ya, bukan aransemennya, bukan melodinya, bukan apa namanya nada-nada segala macam, tapi saya bisa buat sebuah lagu dengan Sepertinya Pak Budi ada gangguan sinyal. buat syair. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Mas Eka. Yang pasti Mas Eka pasti tidurnya nggak nyenyak selama setahun ke depan. Ya, yang pasti pengurus-pengurus HIMA itu pasti akan apa namanya akan berusaha mewujudkan kegiatan-kegiatannya. Tantangan juga akan banyak, tapi nggak usah berkecil hati. Eh, Harapannya ke depannya akan semakin lebih baik untuk HIMA MP saat ini maupun jurusan manajemen pendidikan. Itu saja saya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibuku, Mas Feby, kemudian Mas Rehan selaku operator, dan saya izin pamit ya, karena sudah. Jadi tolong apa untuk dokumentasi ya. Mohon maaf Pak Budi mantan nanti buat laporan apa harus ada foto-fotonya tadi Bu Desi mengingatkan jangan lupa direkam Buko. Terus Ya, ada dokumentasinya. ya Ibu. Izin buku dan Pak Budi. Operator. Yuk tolong teman-teman rekan semuanya. Teman-teman on-cam dulu ya. Oke, slide 1. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Lanjut ke 3. Aku jengol. 1, 2, 3. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Siti Rohana, Ibuku, sama moderator, operator, dan semuanya, dan Mas dan semua pengurus. Sukses selalu untuk kita semua. Kita akan bertemu di sesi yang berikutnya nanti. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. banyak Bapak, terima kasih banyak Ibuku. Terima kasih banyak Sama, Pak terima Budi. kasih semuanya. Ini teman-teman semua udah cukup tadi udah direkam sudah, terus dokumentasi ini juga sudah tolong tidak sampai sekarang ya besok dikirimkan ke saya, syukur bisa hari ini nanti akan saya sampaikan ke Rudi karena kita laporannya bentuknya seperti ini. Terima kasih ya teman-teman sudah semuanya partisipasi baik. Terima kasih MC, moderator. Tadi jika moderator belum sempat tutup ya nggak apa-apa. Untuk pertemuan berikutnya kita harus lebih baik lagi. Gitu. Kan masih ada 2 kali pertemuan ya. Terima kasih teman-teman. Selesai ya. Saya Terima pamit. kasih, Buku. Sukses untuk Terima kasih Bu. Ya, Bu. kita Sama-sama. semuanya. Selamat menunaikan Selamat ibadah sore. puasa, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Yo, wabarakatuh, Bu. burit ya, tapi masih lama ya. Selamat Yo, berbuka, terima Ibu. kasih. Saya pamit duluan. Dadah.